Shalom anak-anak Gracia Kids yang hebat-hebat, ganteng-ganteng, keren-keren, pintar-pintar, cantik-cantik, dan diberkati Tuhan. Hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Gracia Kids, joy. For you, for me, for ya. Kita mau sungguh-sungguh ya memuji menyembah Tuhan. Tidak boleh bercanda, tidak boleh bermain-main. Boleh memuji Tuhan sambil main game? Tidak boleh. Sambil bercanda? Tidak boleh. Sambil jalan-jalan? Tidak boleh ya. Kecuali kalau Mister memuji Tuhan pakai gerakan, boleh kalian ikuti pakai gerakan. Yuk, sungguh-sungguh angkat tangan kita mau nyanyi Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi, ku mengatur persembahan bagimu. Ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan, ku cinta kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan kau Tuhan. Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi, ku mengatur persembahan bagimu. Ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan, ku cinta kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan kau Tuhan, menantikan kau Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya anak-anak yuk. Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in His name. Amen. Coba tepuk satu jari, tepuk dua jari, ada suaranya. Tepuk tiga jari, wah mulai ada suara. Tepuk 4 jari, 5 jari, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau nyanyi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan. Bisa ya anak-anak ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, jabrak dot. Saya Laskar Kristus, jabrak dot. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lagi anak-anak ya, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siapa kita?
Saya Laskar Kristus, Caprak Dot. Saya Laskar Kristus, Caprak Dot. Saya tidak menemaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Siapa yang Laskar Kristus? Nah, kita semua Laskar Kristus. Apa itu Laskar? Laskar itu prajurit. Prajuritnya Tuhan Yesus. Siapa yang menjadi tentara? Nah, jadi tentara aja hebat, apalagi jadi tentaranya Tuhan, lebih hebat lagi. Jadi tentara Tuhan bawa pistol ke jalan? Nggak perlu. Bawa apa? Nah, jadi tentara Tuhan itu kita harus selalu yang kita bawa firman Tuhan ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Nah, harus karakter kita harus baik, sikap kita harus baik. Nah, Laskar Tuhan Yesus tidak boleh sombong, harus rendah hati, harus baik hati, tolong menolong, apalagi harus taat pada Tuhan Yesus, rajin ibadah, tidak melawan orang tua. Itu dia Laskar Kristus. Nah, temanya kita masih hewan. Nah, kita mau nyanyi lagu tentang hewan. Kuku ruyuk. Apa yang bunyinya kuku ruyuk? Betul, ayam. Ayam bunyinya kuku ruyuk. Nyanyi ya. Apa tadi? Yang Mister kok kakinya bertanduk? Emang tanduk ada di kaki? Oh, tanduk di kepala. Sebetulnya bukan tanduk, tapi kuku. Nah, kukunya yang panjang. Nah, jadi kelihatan seperti tanduk. Nah, kakinya juga bentuknya seperti ini nih, bercabang, kurus-kurus seperti tanduk juga kelihatannya. Jadi bilangnya bertanduk ya. Nah, padahal tidak bertanduk. Ayam kakinya berapa? Tuh, 2. Punya sayap? Iya, punya sayap, tapi dia tidak bisa terbang, hanya mengapakkan sayap untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak bisa terbang lama seperti burung. Nah, kita mau siap mendengarkan firman Tuhan ya, anak-anak ya. Kita nyanyi Engkau Baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kebaikanmu lebih dari hidup. Katakan sekali lagi anak. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kebaikanmu lebih dari hidup. Oh, kebaikanmu lebih dari hidup. Katakan Engkau baik Tuhan,
kasih-Mu Tuhan melingkupi hidup kami, memenuhi hidup kami, menyertai kami. Haleluya. Yuk kita berdoa. Lord Jesus, thank you for today. Now we want to listen story Bible. Bless us in Jesus' name. Amen. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan, anak-anak? Sudah siap ya? Coba telinganya kita buka. Coba kita fokus kepada firman Tuhan, dilihatin. Tidak sambil bermain, tidak sambil bercanda. Nah, coba anak-anak, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan kemarin sama Miss Grace? Katakan, tentang apa ceritanya? Ya, betul, tentang Saul. Siapa itu Saul? Saul itu tokoh yang ada di Alkitab dari Israel zaman itu. Ya, tokoh yang ada di Alkitab. Mungkin kalian tahunya, oh aku misalnya tahunya cuma Daud. Tahunya Tuhan Yesus. Nah, itu tokoh yang terkenal. Tapi ini minggu ini kita mau dengar cerita tentang Saul. Dia itu tokoh yang hebat. Nah, Miss Grace udah cerita kemarin. Saul itu sangat elok, sangat tampan, cakep, ganteng, badannya tinggi. Badannya tinggi. Kayak siapa kemarin tampannya? Ya, udah, nggak usah dibilang. Udah. Terus Mister mau cerita juga. Zaman waktu itu Saul dulu belum ada raja di Israel, belum ada raja. Kalau sekarang mungkin ada negara yang masih dipimpin sama raja. Raja itu orang yang memimpin bangsa atau negara. Kalau yang memimpin bangsa kita, negara kita siapa? Coba. Ada yang tahu? Ayo, ada foto-fotonya di TV suka ada sering muncul. Namanya Bapak Joko Widodo, tapi bukan disebut raja, sebutnya presiden. Nah, zaman dulu belum ada raja yang memimpin bangsa Israel. Waktu itu ada hakim dan nabi, ya, hakim dan nabi. Nah, kalau hakim mungkin zaman sekarang juga ada hakim, tapi belum ada raja, ya. Terus bangsa Israel berteriak, memohon kepada Tuhan, memohon kepada Nabi Samuel supaya mereka diberikan raja, supaya Tuhan menunjuk seorang raja untuk memimpin mereka. Bagaimana? Dikabulkankah doanya? Iya, dikabulkan sama Tuhan. Jadi mereka akan diberikan raja. Siapakah raja itu? Lanjut ke cerita kemarin. Kemarin siapakah yang kehilangan keledai? Ada yang tahu? Namanya siapa? Saul kehilangan keledai-keledainya. Dia mencari kemana-mana. Ketemu tidak? Tidak ketemu. Coba cari. Mungkin di rumah kalian ada. Oh, mungkin di kebun binatang ada. Belum ketemu juga. Di sekolah juga tidak ada. Jadi tidak ketemu keledainya. Kemana ya? Saul bingung. Waduh. Akhirnya bujangnya atau yang membantu Saul waktu itu berkata, ayo kita tanya saja kepada seorang nabi. Nah, nabi di Israel namanya Samuel. Kita tanya saja. Oke, baik. Nah, jadi waktu dulu itu kalau bangsa Israel punya masalah yang sangat besar, seperti misalnya ada mereka bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa lain, mereka selalu minta tolong kepada nabi supaya nabi itu berdoa buat bangsa Israel. Nah,
jadi kalau ada apa-apa selalu bertanya kepada nabi. Nah, kan nggak ada rajanya, jadi ada apa-apa bertanya kepada nabi. Oke, kata Saul, baik, kita akan mencari Nabi Samuel tersebut. Lalu mereka berjalan ingin mencari Nabi Samuel. Lalu mereka bertemu dengan perempuan-perempuan yang ingin mengambil air. Zaman dulu itu belum ada air pump, belum pakai sanyo, jadi air itu ditimba. Mereka ingin mengambil air. Lalu Saul bertanya kepada perempuan-perempuan itu, perempuan, ibu, apakah saudari melihat Samuel ada di mana rumahnya? Lalu kata perempuan-perempuan itu, oh iya, Samuel baru aja lewat, mendahului kalian. Ayo cepat, dia akan pergi ke kota, akan ada perjamuan. Oh iya, baiklah, makasih ya, makasih. Nah, akhirnya Samuel bergegas. Ayo kita kejar Bapak Samuelnya, kita kejar. Nah, akhirnya mereka pergi ke kota. Nah, ada perjamuan di kota. Apa itu perjamuan? Nah, sekolah kita mungkin pernah ya perjamuannya. Apa perjamuan? Oh iya, betul. Saling berbagi, makan bersama. Kalau di gereja juga ada perjamuan. Perjamuan kalau di gereja untuk apa perjamuan di gereja? Untuk mengingat kembali kematian Tuhan Yesus, mengingat kembali kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, kalau perjamuan waktu itu, perjamuan tuh semua orang berkumpul. Nah, ada yang bawa sapi, ada yang bawa domba, ada yang bawa burung untuk dipotong, dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi waktu itu, zaman dulu itu orang ngasih persembahan itu bisa berupa sapi, domba, burung, selain uang ya, bisa itu juga. Berdoa untuk kasih persembahan, berdoa untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Setelah itu sapi, domba, dan burungnya itu dipotong lalu dibakar dan dimakan bersama-sama. Jadi ya saling akrab mereka. Siapa yang pernah makan bersama-sama? Siapa yang di keluarganya sama mama papanya, sama keluarganya masih makan bersama? Ayo angkat tangan. Atau makannya masih sendiri-sendiri? Aku makannya di kamar, aku di ruang TV. Atau aku makannya nanti saja, ntar malam. Kalian makan duluan. Lebih enak itu makan bersama ya, itu berdoa bersama, makan bersama. Nah, pasti supaya lebih akrab lagi, supaya mama papanya lebih sayang sama anak-anak lebih sayang lagi sama mama papa ya. Tuh makan bersama waktu itu. Nah, Samuel berjalan serta Yesus Nah, ketemulah Bapak Samuel. Nah, saat berpapasan, tiba-tiba Tuhan memberitahu kepada Samuel. Memberitahu, inilah orang yang akan diangkat menjadi raja. Lalu Saul pun kebetulan bertanya pada Samuel, Bapak, maaf, saya mau tanya, apakah Bapak tahu di mana rumah Nabi yang ada di Israel itu? Nah, terus kata Samuel, oh itu saya sendiri. Nah, wah senang, Saulnya senang, akhirnya bertemu dengan Nabi itu, namanya Samuel, senang. Wah, ini dia
yang aku cari-cari selama berhari-hari ini. Nah, akhirnya Samuel bilang, aku tahu kamu kehilangan keledai, tapi Tuhan bukan hanya akan memberikan keledai-keledai yang hilang, tapi Tuhan akan mengangkat kamu menjadi raja. Saul kaget. Aku jadi raja? Wah. Lalu Saul merendahkan dirinya, tidak sombong. Saul bilang begini, wah, aku merupakan suku yang paling kecil di Israel. Suku yang paling kecil di Israel. Ada bangsa namanya Israel, punya suku, 12 suku. Nah, suku Benyamin ini, suku Saul ini suku yang paling kecil katanya. Dia merendahkan diri. Terus udah begitu, aku juga dari kaum yang paling hina. Nah, kaum itu apa, Mister? Kaum itu bagian dari suku. Misalnya, kalau suku Batak ada banyak marga. Ada marga Simanjuntak, Simamora, dan lain-lain. Dari suku Manado juga ada marga-marganya, Pantau dan lain-lain ya. Itu dia. Jadi kaum itu marganya ada marganya. Saul merendahkan diri, tidak sombong, dia bilang, sukuku yang paling kecil dan kaumku yang paling hina. Masa aku diangkat jadi raja? Masa aku dikasih Tuhan? Nah, dia tidak sombong. Tapi akhirnya Samuel bilang, ya udah, besok saya akan mengurapi kamu. Nah, besoknya, akhirnya Samuel mendoakan Saul, mengurapi dia menjadi raja. Mister, apa itu mengurapi? Mengurapi itu mendoakan sambil menuangkan minyak ke atas kepala. Nah, jadi zaman dulu begitu. Kalau orang mau jadi raja, diurapi dulu sama Nabi, didoakan, terus dituang minyak di atas kepalanya. Tuh, bukan minyak bekas ya, minyak yang bagus, minyak yang mahal. Dituang minyak, didoakan, diberkatin, ya, didoakan, baru bisa jadi raja. Itu namanya mengurapi, ya. Nah, pelajaran yang kita ambil. Nah, bisa kasih tahu dulu. Akhirnya ketemu nggak keledainya? Nah, tadi Samuel udah kasih tahu. Tuhan sudah memberitahu bahwa keledainya sudah ketemu. Sudah ketemu. Jadi Saulnya khawatir nggak? Udah enggak. Tapi bapaknya Saul khawatir karena ini anaknya nggak pulang-pulang. Keledainya udah ketemu tapi anaknya malah hilang ya. Ya, tapi nggak hilang. Nah, Saul akan pulang menjadi raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan Saul. Nah, akhirnya Saul diangkat menjadi raja. Bukan cuma ketemu keledai-keledainya, tapi Tuhan memberkati Saul menjadi raja. Pelajaran kita ambil dari firman Tuhan hari ini, kita harus rendah hati seperti Saul. Nah, Saul ini walaupun dia tampan, dia tinggi, ya, dia punya banyak keledai, tapi dia rendah hati, tidak sombong. Waktu diangkat menjadi raja, dia nggak bilang, oh iya, saya emang harus jadi raja, enggak. Tapi dia bilang, aku dari suku yang paling kecil, nah, kaumku yang paling hina, atau margaku yang paling hina. Nah, tapi dia akhirnya diangkat menjadi raja. Nah, belajar anak-anak juga harus rendah hati, tidak boleh sombong. Kalau anak-anak punya apa? Wah, aku punya PS5, jangan sombong. Wah, aku punya mobil baru, jangan sombong. Semuanya itu dari Tuhan. Nah, aku punya mainan baru, nggak usah sombong. Kita main sama-sama ya, main sama adiknya, berbagi ya, tidak boleh sombong.
Aku punya sepeda baru, wah, kamu nggak boleh naik tapi, nah itu juga sombong ya, main sama-sama. Jadi itu dia, kita belajar dari Saul. Kalau kita tidak sombong, suatu saat nanti Tuhan akan mengangkat kita, memilih kita menjadi orang yang hebat. Mau jadi orang hebat? Angkat tangannya, siapa yang menjadi orang hebat? Saya, Mister juga ya. Kalau kita rendah hati, suatu saat nanti Tuhan pasti angkat kita jadi orang yang hebat. Nah, pertanyaannya yang pertama, ada acara apa di kota tersebut? Di dalam cerita tadi ada acara apa ya yang rame-rame itu? Yang orang-orang pada bawa kambing, domba, sapi, dan burung. Ada acara apa ya? Nah, ada acara pertama, namanya acaranya apa? Terus yang kedua, siapa nama nabi yang ada dalam cerita tadi? Siapa nama nabinya? Kalau lupa, tonton lagi ceritanya dari awal ya. Kalau masih lupa, ada di Alkitab. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, sampai Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami boleh belajar dari cerita Saul. Kami mau rendah hati seperti Saul. Kami mau tidak sombong ya Tuhan. Terima kasih. Berkati selalu ya Tuhan. Sekolah kami ya Tuhan. Agar sekolah kami dapat cari berkat buat banyak anak-anak. Berkati juga ya Tuhan keluarga kami, usaha pekerjaan keluarga kami. Berkati guru-guru kami yang sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. God bless. Sampai ketemu besok.